Bacaan pertama. Aku akan membuat engkau jati terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua. Kasih karunia dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes,
saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman telah jadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Dalam Perjanjian Lama, tradisi pengorbanan anak domba memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan rohani orang Yahudi. Dalam Perjanjian Baru, istilah anak domba tidak lagi merujuk kepada anak domba secara harfiah, tetapi kepada Yesus sebagai kurban penebusan dosa. Di tengah pertanyaan tentang identitasnya, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ia sedang mengonfirmasikan nubuatan Nabi Perjanjian Lama tentang anak domba Allah. Tidak ada rekayasa antara Yohanes dan Yesus, karena Yesus sudah ada sejak mulanya sebelum Yohanes ada. Artinya, segala kebenaran yang disampaikan Yohanes Pembaptis murni untuk menyatakan kehendak Allah. Yesus adalah anak domba yang disediakan dan dipersiapkan Allah untuk menggantikan kita yang telah berdosa kepadanya. Dia dikorbankan Allah demi misi penebusan, dan Kristus taat karena Ia mengasihi umat manusia. Ia taat sampai akhirnya. Jika kasih Allah terlihat dalam ketaatan mutlak anaknya, maka kita pasti dapat memahami arti pengorbanan bagi sesama. Karena kasih dan ketaatan adalah dua hal penting yang terwujud melalui tindakan dan ketaatan Yesus. Seharusnya kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus secara konkret.
Kedatangan Yesus yang didasari oleh kasih dan kepeduliannya terhadap dosa seharusnya membuat kita merasa layak dibinasakan Allah. Karena itu, marilah kita belajar peduli kepada sesama yang masih terus-menerus hidup dalam dosa. Kita dapat mengasihi mereka dengan cara memberitakan kasih Kristus, baik dalam tutur kata, perilaku, dan kehidupan kita yang mencerminkan cinta kasih Allah. Untuk hidup dalam kasih dan ketaatan dibutuhkan pengorbanan. Itulah yang diteladankan Kristus. Apa yang telah kita persembahkan bagi Kristus yang sudah berkorban bagi kita? Marilah berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk memahami arti kasih Allah dan ketaatan Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.